Empu Supo kaget karena diberi mandat oleh sang guru yaitu Sunan Ampel untuk membuatkan sebilah pedang, bukan sebilah keris. Bentering cahya nratas kuninging tirta gadhang marang si gagat kang wis ulung galenganing kalong mratandani sang Baladara kudu nindakake kewajiban bedah kipati peteng Banyulari jagat saisine ing kedaratan arum gandanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lindu Aji Jombang, penggemar keris dan tosan aji serta barang antik dan budaya dari Jombang. Saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah mensupport saya, yang sudah mensubscribe channel saya. Saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga Anda semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan serta diberikan kesehatan serta diberikan rezeki yang banyak dan melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa yang baru gabung dengan channel saya, like dan subscribe bos, serta nyalakan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan tentang video-video atau tutorial kami mengenai keris pusaka, mengenai budaya, mengenai barang antik dan lain-lain. Dan hari ini saya akan mereview dua buah pusaka saya yang sudah lumayan cukup lama saya simpan. Ini kedua-duanya ini pusaka yang berdapur Kiai Sengkelat. Dan jangan di skip bos, biar Anda tahu tentang apa makna dan filosofi tentang Sengkelat sendiri. Mari kita review sama-sama. Di sini saya cuma mereview sebatas kemampuan saya saja dan sebatas pengetahuan saya juga. Mari kita review sama duduk bos biar enak. Dan Kiai Sengkelat sendiri ini sangat terkenal dan juga zaman pada masanya kerajaan-kerajaan dulu, keris ini banyak yang ingin memiliki keris yang berdapur sengkelat itu. Karena apa? Karena saking terkenalnya dan penciptanya sendiri adalah Sang Empu Supo. Empu Supo sendiri itu sebenarnya murid dari Sunan Ampel, kalau tidak salah seperti itu mitosnya. Dan pencetus pertama keris sengkelat ini adalah Sang Empu, sebenarnya Sang Empu Supo Mandrangi dan Sunan Ampel. Karena apa? Karena Sunan Ampel sendiri kepingin sekali dibikinkan keris oleh sang muridnya yaitu Empu Supo. Dan sang Sunan Ampel dia bermunajat kepada Allah, dia ingin mendapat bahan besi yang lumayan bagus. Dan akhirnya dari situ sang Sunan Ampel diberikan besi yang sangat bagus, yaitu besi seperti cis kecil. Itu dulunya itu katanya Sunan Ampel itu punyanya Rasulullah atau punyanya Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk menunggangi seekor onta. Dan akhirnya diserahkan kepada Sang Empu Supo. Dan waktu itu Empu Supo kaget karena diberi mandat oleh sang guru yaitu Sunan Ampel untuk membuatkan sebilah pedang, bukan sebilah keris.
Tapi amanat itu ternyata tidak dilaksanakan oleh sang Empu Supo. Karena apa? Empu Supo sangat sayang dengan bahan material sebuah cis tadi kok cukup bagus. Itu sayang sekali kalau dibuat sebuah pedang yang nilai seninya kurang tinggi. Akhirnya Empu Supo bukan menciptakan pedang, tapi menciptakan sebuah keris pusaka berluk 13 dan berdapur sengkelat. Tapi ada ringkasan ceritanya, bos. Sengkelat sendiri itu asal muasalnya dari Prabu Brawijaya V. Karena Sang Sunan Ampel itu tidak senang dengan pembuatan Sang Empu Supo yang berupa keris, karena dia mintanya sebuah pedang. Akhirnya disuruh memberikan hasil daripada si Empu Supo ini tadi kepada Brawijaya V. Dan oleh Sang Empu Supo sendiri dibawa ke hadapan Sang Baginda, yaitu Brawijaya V. Dan oleh Brawijaya V diterima dengan sangat penuh sukacita. Karena apa? Karena keris sengkelat sendiri itu garapnya sangat bagus dan looknya 13. Kenapa kok dinamakan sengkelat? Karena waktu Sang Empu Supo ke Brawijaya V itu, kerisnya itu disengkelit. Dan akhirnya dinamakan Kiai Sengkelat. Dan dari situ sangat banyak prajurit-prajurit atau kerabat-kerabat keraton, kerabat kerajaan yang pingin sekali mempunyai keris sengkelat. Dan zaman dahulu empu itu juga banyak, bos. Bukan Empu Supo aja, dan banyak orang-orang yang memesan duplikasinya keris sengkelat. Dan keris sengkelat itu sendiri itu berluk 13. Dan luk 13 itu sebenarnya angka keramat kalau bagi orang Jawa, bukan bagi orang luar Jawa. Karena apa? Karena luk 13 itu kesatuan dua angka menjadi satu, yaitu angka 1 dan angka 3. Angka 1 sendiri itu melambangkan sifat ketauhidan atau ketuhanan. Kalau yang 3 ini unsurnya jodoh, rezeki, sama mati. Itu tidak ada yang tahu, tidak ada yang mengungkap. Karena yaitu angka 1 dan angka 3 itu sebenarnya angka keramat. Jangan di skip, bos. Lihat dulu nanti ini isi di dalamnya. Ini dua-duanya sama-sama keris sengkelat juga. Tapi garapnya lain, materialnya juga lain. Mari kita lihat, bos, biar seru. Like dan subscribe dulu, dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Anda tahu mengenai budaya, mengenai pusaka, dan mengenai barang antik lain. Oke, bos, kita lihat. Lah, ini keris Kiai Sengkelat, bos. Kenapa dinamakan keris Kiai Sengkelat? Karena looknya 13, ada serawayannya, ada lambi gajahnya 1, ada sekar kacang, ada keruwingan juga, dan sogokannya 2. Nih, seperti inilah keris Kiai Sengkelat. Dan ini keris ini kenapa kok sangat diburu oleh pejabat-pejabat kerajaan zaman dulu? Karena apa? Karena tuanya mengandung wibawa. Wibawanya tinggi, bos. Dan ini keris-keris yang sangat bagus. Keris sengkelat itu ciptaan Ki Supo Mandrangi. Ini, bos, kerisnya. Ini kalau nggak salah pamornya pamor pendaringan kebak. Pendaringan kebak sendiri filosofinya yaitu untuk kerejekian. Dan keris ini garapnya sangat bagus dan juga materialnya juga bagus. Nanti akan saya sertakan juga videonya, nanti akan saya cantumkan biar Anda semua tahu dan paham mengenai keris sengkelat. Nah, ini keris yang satunya. Ini dua-duanya sudah cukup lumayan lama di tangan saya. Dan ini jaminan sepuh, bos. Bukan keris kamardikan. Ini keris sepuh semua. Dua-duanya masih terplastik rapi. Karena apa? Karena saya tidak mau suatu keris yang bagus, keris pusaka yang bagus terkena korosi atau terkena karat. Ini.
Ini juga sangat tua, bos. Ini sengkelat juga, pamornya juga sama, pamornya pendaringan kebak ini, untuk kerejekian dan untuk wibawa. Dan keris-keris seperti ini sangat digandrungi oleh kolektor dan pejabat-pejabat kerajaan zaman dulu dan zaman sekarang juga. Banyak yang memburu keris sengkelat Luk 13. Karena apa? Karena tuanya itu untuk wibawa. Agar apa? Agar tidak bisa digeser oleh orang lain. Jadi agar jabatannya itu langgeng, kalau bisa itu jabatannya lebih bagus dari sebelumnya. Dan pamor-pamor pendaringan kebak itu sendiri pamor kerejekian, cukup diburu juga oleh para pecinta Tosan Aji dan para pejabat-pejabat negara. Oke bos, jangan lupa tonton terus channel saya selanjutnya, Linduk Aji Jombang, yang memberikan wawasan atau memberikan review tentang pusaka, tentang budaya, juga tentang barang antik. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya.